Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VTubers. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Hadiman VTube. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para VTubers dan juga para viewers yang telah mendukung channel saya ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan bisnis VTube ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan menu yang ada di aplikasi VTube kita, yaitu menu setting atau pengaturan dan menu pengumuman atau pemberitahuan. Silakan bagikan video ini kepada member rekan-rekan sekalian dan juga kepada calon member baru. Rekan-rekan VTuber semuanya, akun bank itu menjadi tempat masuknya rezeki kita. Jadi jangan sampai kita mengabaikan atau sembarangan dalam membuatnya. Saya akan jelaskan secara rinci di bagian menu setting nantinya ya. Nah, rekan-rekan VTuber juga pernah mengalami tidak bisa login dalam 1 jam atau mungkin lebih. Dan menjadi kesal. Bahkan panik. Nah, di sini saya akan jelaskan di bagian menu pengumuman atau pemberitahuan. Baiklah, langsung saja kita ke TKP sekarang. Oke, pertama-tama kita masuk ke VTube kita. Ya, kita pencet VTube kita. Nah, perhatikan di bagian pojok kanan atas itu ada seperti gambar pesan. Itu adalah untuk notifikasi atau pengumuman perusahaan kepada kita. Dan di sebelahnya gambar gerigi ini, roda bergerigi ini ya. Ini adalah gambar setting atau menu setting atau menu pengaturan. Oke, kita mulai dulu dari menu pengaturan ya. Nah, kita pencet seperti ini. Nah, di menu pengaturan ini, inilah isinya dari atas ini sampai ke bawah. Oke, nah, saya coba jelaskan satu-satu. Karena biasa ini sering diabaikan nih bagian ini nih. Nah, foto profil ya, foto profil. Ini harus kita isi. Bisa kita isi dengan foto kita atau foto lainnya, terserah. Tapi kalau saya pribadi, karena saya bangga dengan menjalankan perusahaan VTube ini, apalagi hasilnya juga banyak atau lumayan, kerjanya ringan, jadi ya saya bangga untuk menyimpan foto saya. Jadi caranya kita pencet gambar yang bulat ini. Nah, terus kita carikan foto. Ya, saya ambilkan foto saya ini ya. Ya, dah selesai. Seperti itu menyimpan foto profil. Terus nama panggilan, kita pencet namanya. Nah, ini juga terserah kita mau isi apa juga boleh. Nah, sama kalau saya, karena saya senang dengan perusahaan ini dan saya bangga menjalankan bisnis online di perusahaan ini, ya saya kasih nama saya, Hadiman. Dan saya kasih kode angka di ujungnya. Supaya nanti kalau kita pesan viewpoint ke teman gitu ya, untuk fast track, mereka mudah mencari nama kita. Jadi kalau hanya Hadiman tuh banyak yang namanya mirip. Nah, kita kasih kode di belakangnya. Kita konfirmasi. Dah. Kita dibawa ke depan lagi, hello Hadiman 75. Nah, seperti itu. Kita kembali ke setting lagi. Terus nomor telepon. Kita pencet nomor teleponnya. Nah, ubah nomor telepon. Bisa. Perusahaan mengasih kesempatan kepada kita untuk mengubah nomor telepon. Tapi urusannya berat. Nah, kenapa? Karena ini sudah mengubah identitas dari akun kita. Nah, ini bisa saja dilakukan oleh para hacker ya. Jadi perusahaan ketat di bagian ini. Kita disuruh minta OTP dulu, masuk ke Telegram, masukkan kodenya, masukkan nomor HP baru, terus minta OTP lagi, terus konfirmasi. Nggak selesai sampai di situ, biasa ditinjau dulu sama perusahaan sehingga akun kita dalam beberapa hari itu tidak aktif, jadi tidak bisa melakukan transaksi kita karena menunggu konfirmasi dari perusahaan. Oke, berikutnya kata sandi ya. Ini kata sandi pertama ya. Nah, ini kata sandi pertama ini sudah kita buat saat pertama kali kita mendaftar di perusahaan. Terus kata sandi kedua. Kata sandi kedua itu
adalah kata sandi yang dipakai untuk kita bertransaksi yang sudah masuk jauh ke dalam. Contoh, kita mau mencairkan viewpoint kita. Jadi kita mau mengirim viewpoint kita ke exchange counter, dia minta sandi kedua. Jadi selalu minta sandi kedua. Terus di exchange counter kita mau login, juga harus masukkan sandi pertama dan sandi kedua. Jadi sandi kedua ini untuk urusan yang sudah mulai jauh ke dalam. Nah, sedangkan sandi pertama itu hanya untuk login ke aplikasi VTube kita. Jadi tinggal minta OTP, dapat kode, masukkan, bikin sandi kedua, terus konfirmasi sandi kedua, pencet konfirmasi, nah udah. Begitu caranya. Lanjut. Berikutnya adalah akun bank. Nah, di sini yang saya bilang krusial, penting. Karena apa? Ini pintu masuknya rezeki kita. Jangan sembarangan di bagian ini. Jadi kita bikin akun bank dulu ke bank. Disarankan untuk menggunakan akun bank yang nasional ya. Entah itu Mandiri, BNI, BRI, BCA gitu ya. Tujuannya adalah setiap kita bertransaksi viewpoint nanti biar orang itu tidak kesulitan mentransfer uang. Mereka udah tahu kode-kode bank tersebut. Jadi dipencet ya. Nah, tuh lihat akun bank. Kata sandi kedua. Nah, kita mau bikin akun bank saja sudah disuruh masukkan sandi kedua dulu. Nah, terus saya tuliskan nama lengkap pemiliknya, nama banknya saya masih pakai bank itu ya. Masih bank daerah ya. Karena waktu saya daftar tuh tidak ada yang jelaskan ke saya. Jadi saya masih pakai bank daerah. Terus nomor rekening kita. Nah, ini yang tak boleh salah ini. Kalau salah urusannya sulit. Ya, untuk ngerubah akun bank lagi itu sulit karena sekarang versi updatean aplikasi VTube terbaru ini 2.1.4 ini sudah tidak semudah dulu merubah akun bank. Ya, sudah konfirmasi ke perusahaan lagi, syaratnya banyak, ngisi formulir, terus melampirkan fotokopi KTP kita, fotokopi selfie dengan KTP kita menghubungi upline kita, minta uruskan ke mereka untuk meyakinkan perusahaan bahwa kita itu benar-benar pemilik dari akun VTube dan akun bank ini. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati di bagian ini. Jangan sampai salah nulis nomor rekening dan salah nulis nama. Berikutnya lagi WhatsApp dan Telegram. Nah, ini WhatsApp dan Telegram ini terserah kita mau ganti kapanpun bisa. Ini adalah akan disimpan di aplikasi VTube khususnya untuk para downline kita menghubungi kita. Lanjut, umur. Sama, umur ini kita rubah kapanpun bisa. Ini sesuai dengan, ini sudah diisi waktu kita mendaftar ya. Tapi kalau mau dirubah lagi tinggal pencet saja, rubah umur, konfirmasi, dah selesai. Terus jenis kelamin juga sama, tinggal kita rubah saja, konfirmasi, selesai. Ya, berikutnya lagi. Oke. Berikutnya lagi jenis kelamin tadi sudah, kota sama, tinggal pencet, kita disuruh ngerubah, tapi udah kita isi waktu kita mendaftar ya. Nah, yang ini nih, bisnis akun, upgrade tulisannya, kita pencet upgrade. Nah, ini ada syarat ketentuan nih, online sales agreement grocery. Jadi di bisnis akun ini kita kalau ingin akun kita berbisnis di VTube, apa bisnisnya? Ya memasang iklan. Umpamanya kita pebisnis nih, punya produk. Nah, kita kepengen produk kita diiklankan di VTube. Ya udah, kita apalagi kalau viewpoint kita sudah besar, tinggal iklankan di sini, dan sekarang anggotanya sudah 14 jutaan, nanti ke depan lebih banyak lagi. Jadi peluang besar bagi VTuber yang sudah memiliki viewpoint besar dan memiliki usaha pribadi ya. Jadi cukup diiklankan di usaha kita sendiri. Nah, enak kan jadi VTuber? Oke. Itu bisnis akun. Nah, ahli warisnya. Oke, kita lihat ahli waris. Nah, ahli waris VTube membuat bagian ini itu petanda bahwa VTube ini berumur panjang ya, perusahaan ini akan berumur panjang. Bayangkan
Kalau perusahaan ini hanya berumur setahun 2 tahun, ngapain juga ada ahli waris? Nah, gimana logikanya? Kenapa dia yakin dengan ahli waris di sini? Begini, perusahaan VTube itu hidup karena ada perusahaan pemasang iklan. Nah, perusahaan pemasang iklan mau berinvestasi di perusahaan VTube karena ada penontonnya. Bahkan penontonnya itu pasti nonton iklannya. Beda halnya dengan televisi atau YouTube. Mereka juga hidup dari iklan. Ya, mereka hidup dari iklan, tapi yang menonton kadang bising ada iklan. Kita nonton TV contohnya. Tiba-tiba iklan masuk. Bahkan iklannya lebih lama dari siaran acaranya. Ngomel kita tuh. Atau di YouTube umpamanya. Kita lagi asik nih nonton YouTube orang yang terkenal nih. Tahu-tahu iklan menghalangi kita. Di sana ada fasilitas lewati iklan, kita pencet lewati iklan. Tapi sekarang sudah ada iklan yang tak bisa dilewati. Nah, di VTube terbalik, justru iklan yang dicari. Kenapa? Karena kita diberikan profit sharing oleh perusahaan, kita diberikan hasil, kita diberikan keuntungan dari nonton iklan. Makanya di VTube itu asik nonton iklan. Ya, nah ahli waris ini adalah untuk kalau terjadi sesuatu dengan kita, ya paling buruk banyak meninggal, sementara akun kita ini sudah punya penghasilan besar. Nah, ahli warislah yang akan menjalankan selanjutnya. Nih ya, kita isi ahli warisnya ya biasanya anak kita lah ya, atau istri kita atau suami kita. Kita kasih namanya, terus kasih nomor KTP-nya, terus nomor teleponnya, hubungan dia dengan kita apa, kita minta OTP, nanti dikirimkan kode ke Telegram, kita tulis OTP-nya, kita pencet syarat dan ketentuannya, kita serahkan. Nah, masuklah identitas ahli waris ke database perusahaannya VTube. Jadi suatu saat nanti ketika sesuatu terjadi dengan kita, maka ahli waris kita bisa menjalankannya karena datanya sudah ada. Jadi jangan diabaikan yang ini ya. Kita nggak tahu nih dengan keadaan kita ke depan. Makanya siapkan ahli warisnya. Oke. Lanjut. Bahasa. Ya. Ini bahasa ini ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih ya. Nah, tinggal pilih saja. Oke. Berikutnya data cache. Nah, data cache ini kan sering nih, alah katanya VTube aku kok nge-lag, lambat. Itu kebanyakan sampah itu. Tinggal dibersihkan ya. Data cache pencet, konfirmasi. Clear, finished. Pembersihannya udah finish. Jadi aplikasi VTube kita lancar lagi gitu loh. Hubungi kami, ini bagian untuk menghubungi perusahaannya, emailnya, WhatsAppnya, Telegramnya. Terus versi ini 2.1.4 adalah versi terakhir saat ini, yaitu tanggal 14 Januari 2021. Ini adalah versi upgradean dari aplikasi VTube ini. Nah, kenapa VTube selalu mengupgrade aplikasinya? Itu karena yang namanya perusahaan lagi berkembang pesat dan maju ya, untuk supaya pelayanan kepada anggota dalam memainkan aplikasi ini tidak ada hambatan, maka selalu di-upgrade ya, sistemnya di-upgrade gitu ya, terus kebutuhan-kebutuhan di dalamnya juga di-upgrade, sehingga selalu memberi kenyamanan kepada para pengguna atau fitur-VTuber dalam menjalankan aplikasi ini. Apalagi sekarang ini saat saya buat tutorial ini, orang yang bergabung di VTube sudah angkanya tembus di 14 jutaan orang. Ini kalau tidak di-upgrade bisa berat nanti aplikasi VTube-nya. Seperti itu kira-kira versinya. Terus hapus akun saya. Jangan macam-macam bagian ini nih. Ya. Hapus akun saya. Kenapa? Kalau sempat akun ini kita sudah punya penghasilan besar jutaan rupiah per hari, mau ngapus akunnya? Jangan. Oke, berikutnya bagian keluar.
Kalau kita pencet itu hanya log out atau keluar dari aplikasi. Kalau kepengen masuk lagi, login, gunakan password kita, udah masuk lagi. Jadi seperti itu menu pengaturan ya. Oke, sekarang kita ke menu notifikasi atau pemberitahuan. Back. Nah, lihat gambar yang seperti pesan ini ya, simbol pesan. Kita pencet sekarang, ini namanya menu notifikasi atau menu pemberitahuan. Ya. Nah, menu ini adalah jalur komunikasi perusahaan kepada VTubers. Nah, jarang nih dibuka oleh VTuber nih. Nah, pernah kan kejadian kemarin tanggal 9, tanggal 11, tanggal 10 beberapa VTuber itu nggak bisa login. Lalu heboh, dimanfaatkan oleh hater-haternya VTube melalui akun media sosial mereka. Mulailah mereka bilang aplikasi VTube diserang hackers. Lihat VTuber pada panik semua, bingung. Makanya katanya jangan ikut bisnis abal-abalan ini. Bukan. Makanya kami yang sudah tahu itu argumen lucu ya. Argumen mereka itu ngada-ngada ya, lucu banget. Nah, kita lihat ya notifikasi pertama nih, sistem maintenance. Kita lihat ada apa di sini. Tuh, lihat tuh. Pengumuman resmi. Nah, ini yang pengumuman resmi yang kemarin ya, yang kita nggak bisa login nih. Pengumuman resmi, VTubers yang terhormat, kami akan melakukan pemeliharaan sistem pada tanggal 11 Januari 2021 jam 5 sampai jam 7 WIBA. Tujuannya adalah peningkatan server. Nah, seluruh pengguna tidak dapat mengakses VTube selama periode ini. Terima kasih atas kesabaran Anda menunggu dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi katanya. Terima kasih. Nah, kalau kita sudah tahu ada pengumuman resmi sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya dari perusahaan, maka ketika kita nggak bisa login di jam segini, ya udah tenang-tenang saja. Mau diteriakin apapun sama haternya VTube, santai aja. Karena kita udah tahu emang nggak bisa login, lagi peningkatan server ya, maintenance. Nah, atau yang kemarin juga, ini kita lihat lagi ya, pengumuman yang kita lihat nih. Nah, ini pengumuman yang tanggal 9 kemarin yang agak lama nih sistem maintenance-nya. Nah, ya, tadi kita udah bahasa Indonesia ya, sekarang bahasa Inggris. Ya, biar keren-keren sedikit gitu. Oke, official announcement ya, pengumuman resmi. Dear VTubers katanya, yang salam hormat para VTubers. We are scheduling system maintenance on date 9th of January 2021. Nah, dia umumkan akan terjadi pembedaan sistem tanggal 9 Januari 2021. Time katanya between 19 till 23 Indonesian time. Nah, waktunya jelas tuh, jam 7 malam sampai jam 11. Aim server maintenance. Jadi tujuannya untuk pemeliharaan server. Jadi all users will not be able to access VTube during this period. We appreciate your patience and sincerely apologize for any inconvenience caused. Thank you. Jadi perusahaan itu mengumumkan bahwa akan ada pemeliharaan sistem dari jam 7 sampai jam 11 malam. Nah, VTuber yang login jam segini kan pada heboh kemarin kan nggak bisa. Waduh, lemah saya nih, perusahaannya macam ini nih, apa nih? Katanya big data, macam-macam lah, mengeluh gitu ya. Padahal dia nggak tahu ada informasi seperti ini. Nah, tapi setelah menonton video ini, saya yakin lah ke depan itu pasti akan ngerti banget. Jadi orang mau ngomong apapun, kalikan 0 saja. Aku udah tahu kok, ini perusahaan lagi sistem maintenance. Oke, kita kembali ke depan. Ya, 2 menu ini yang sering diabaikan, 2 menu ini yang sering merepotkan. Setelah kita tonton dan tahu lewat video saya ini, ke depannya insya Allah tidak ada masalah lagi.
Jadi ada keraguan-keraguan itu sudah terjawab nantinya. Demikian rekan-rekan VTuber penjelasan lengkap tentang menu setting atau pengaturan dan menu pengumuman atau pemberitahuan yang ada di aplikasi VTube kita. Semoga video ini bisa memberi pencerahan untuk kita dan sekaligus untuk membentengi diri kita dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab dari haters VTube melalui akun media sosial lainnya. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.